Bab 1, Kehilangan yang mendalam. Langit sore itu tampak suram, seolah ikut berduka atas kepergian Pak Arman, ayah Nadia. Hujan rintik-rintik turun, membasahi tanah pemakaman yang masih segar dengan gundukan tanah merah. Suara tangis dan isak terdengar di antara para pelayat yang berdiri mengelilingi makam, termasuk Nadia yang memegang erat tangan Maya, sahabat terbaiknya. "Sudah, Nat. Semua akan baik-baik saja," bisik Maya, mencoba memberikan kekuatan kepada Nadia yang masih terisak. Nadia menatap nisan ayahnya dengan mata yang basah. Ayahnya, Pak Arman, adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya setelah ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Kehilangan ini begitu mendalam dan membuatnya merasa sangat kesepian. Setelah semua pelayat pergi, Nadia dan Maya berjalan pulang bersama-sama. Rumah kecil Nadia terasa sangat hampa tanpa kehadiran ayahnya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sosok ayah yang penuh kasih dan perhatian. Malam harinya, ketika Nadia duduk sendirian di kamarnya, ia teringat pada surat terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Surat itu ditemukan di laci meja kerja ayahnya, dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas. Dengan hati-hati, Nadia membuka surat tersebut dan mulai membacanya. "Nadia sayang, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu dan bangga padamu. Hidup ini penuh dengan kejutan, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak. Aku tahu kehilangan ini berat untukmu, tapi aku ingin kau tetap kuat. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu, sesuatu yang selama ini aku simpan. Di taman kecil tempat kita biasa menghabiskan waktu, ada seseorang yang ingin aku temui. Namanya Rian. Dia adalah teman lama yang sangat berarti bagiku. Aku ingin kau bertemu dengannya. Dia bisa membantumu menemukan kedamaian dan jawaban atas beberapa pertanyaan yang mungkin kau miliki. Tetaplah kuat. Nadia. Hidupmu masih panjang dan penuh dengan hal-hal indah yang menantimu. Dengan cinta, Ayah." Nadia menutup surat itu dengan hati yang berat namun penasaran. Siapa Rian? Mengapa ayahnya ingin ia bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala Nadia, menambah kegelisahannya. Keesokan harinya, dengan dorongan dari surat ayahnya, Nadia memutuskan untuk pergi ke taman kecil yang disebutkan dalam surat. Taman itu memang tempat favorit mereka berdua, tempat di mana mereka sering berbicara dan menikmati kebersamaan. Saat Nadia tiba di taman, ia melihat seorang pria duduk di bangku favorit ayahnya. Pria itu tampak tenang, dengan tatapan yang penuh dengan pemikiran mendalam. Nadia merasa ada sesuatu yang familiar dari sosok pria tersebut. Meskipun ia yakin belum pernah bertemu dengannya, dengan langkah ragu, Nadia mendekati pria itu. "Maaf, apakah Anda Rian?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu menoleh dan tersenyum lembut. "Iya, saya Rian." "Kamu pasti Nadia?" Nadia mengangguk, merasa sedikit lega. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru dalam hidupnya, perjalanan untuk menemukan kedamaian dan mungkin cinta yang baru. Bab 2, Pertemuan tak terduga. Setelah pertemuan pertama yang singkat dengan Rian, Nadia merasa ada sesuatu yang aneh tapi sekaligus menenangkan dari pria itu. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang siapa sebenarnya Rian dan hubungannya dengan ayahnya. Namun, dia merasa ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memenuhi harapan terakhir ayahnya. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali ke taman kecil itu. Hatinya masih diselimuti duka, tetapi ada secercah harapan yang tumbuh. Saat tiba di taman, Nadia melihat Rian duduk di bangku yang sama. Kali ini sedang membaca sebuah buku. Nadia mendekatinya dengan langkah pelan. "Hai, Rian," sapa Nadia dengan suara lembut. Rian menoleh dan tersenyum. "Hai, Nadia. Senang kamu datang lagi." Mereka duduk bersama dalam keheningan untuk beberapa saat,
menikmati suara alam dan angin yang berhembus lembut. Akhirnya, Nadia memberanikan diri untuk berbicara. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ayahku. Dia menyebutkan namamu dalam surat terakhirnya. Rian mengangguk pelan. Ayahmu adalah sahabat terbaikku. Kami tumbuh bersama dan selalu mendukung satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Rian mulai menceritakan masa lalu mereka. Rian dan Pak Arman ternyata memiliki banyak kenangan indah bersama, termasuk saat-saat sulit yang mereka hadapi. Cerita-cerita ini memberi Nadia gambaran yang lebih lengkap tentang ayahnya. Sosok yang penuh kasih dan selalu siap membantu, namun, ada sesuatu yang masih membuat Nadia penasaran. Rian, ayahku bilang kamu bisa membantuku menemukan kedamaian dan jawaban. Apa maksudnya? Rian terdiam sejenak, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. Ayahmu tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan tantangan. Dia percaya bahwa dengan mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya dan orang-orang di sekitarnya, kamu bisa memahami lebih baik dan menemukan kedamaian. Nadia merasakan ada kedalaman dalam kata-kata Rian. Meskipun masih banyak yang belum dia ketahui, dia merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Rian adalah bagian penting dari hidup ayahnya, dan mungkin juga bisa menjadi bagian penting dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, Nadia dan Rian sering bertemu di taman. Setiap pertemuan membawa cerita baru tentang ayahnya dan pengalaman hidup yang berharga. Nadia mulai merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya, meskipun rasa duka belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di bangku taman, Rian memberikan sebuah buku harian kepada Nadia. Ini milik ayahmu. Dia menulis banyak hal di sini, termasuk harapan dan impiannya untukmu. Dengan tangan yang gemetar, Nadia menerima buku itu. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Setiap kata yang tertulis di sana mengingatkannya pada suara ayahnya, penuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Terima kasih, Rian. Ini sangat berarti bagiku, kata Nadia dengan mata yang berkaca-kaca. Rian tersenyum hangat. Aku hanya ingin membantu, seperti yang diinginkan ayahmu. Dan aku di sini untukmu, Nadia, kapanpun kamu butuh. Dengan buku harian ayahnya di tangan dan Rian di sisinya, Nadia merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan. Perjalanan menemukan kedamaian dan jawaban masih panjang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak harus melaluinya sendirian. Dan di tengah-tengah duka, ada harapan dan cinta yang mulai tumbuh.